Bab 626, sebuah provokasi. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mendengar pertanyaan Minos, Vivian menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, Grace melangkah maju dan menjawab pertanyaannya dengan hormat. Bukannya Vivian marah padamu, dia hanya tidak mengerti kenapa hal itu terjadi pada Davi. Lagi pula, kehilangan lengan adalah hal yang sulit bagi siapapun. Iya, pasti ribet. Minos berbalik dan berjalan kembali menuju kediamannya. Aku melakukannya karena lebih mudah membunuh Leroy dengan cara itu daripada jika aku berusaha sekuat tenaga hanya untuk membuat Davi kelelahan dan kemudian menghadapi orang itu. Hanya karena lebih mudah. Vivian bertanya dengan kesal. Kakakmu telah membiarkan orang lain memanipulasinya dan bahkan menolak mendengarkan saranku agar dia mundur dari pertarungan, jadi, dia pantas menerima apa yang terjadi di akhir pertarungan itu. Tapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu, aku memberinya pelajaran itu secara gratis. Kata Minos sambil tersenyum sambil menggoda wanita itu. Dia menggoda wanita itu untuk melihat bagaimana reaksinya, tetapi apa yang baru saja dia katakan sebenarnya adalah sebuah kebenaran. Davi telah mengizinkan Leroy memanipulasinya. Namun, pemuda yang dibunuh oleh Minos itu sangat rendah hati dibandingkan dengan puluhan juta orang di Flaming Empire. Dan karena Davi ingin pergi ke kerajaan itu pada saat itu, mengatasi hadiah yang diberikan oleh Minos adalah kesempatan bagus baginya untuk menjadi lebih kuat secara mental. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Makanya, hal seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai kesempatan belajar yang diberikan Stuart muda kepada Davi. Karena kesalahan itu sendiri biasanya memberikan kondisi pembelajaran terbaik, pemuda itu bisa saja memiliki waktu yang lebih damai di Flaming Empire karena hal seperti itu. Tentu saja, hal itu pasti akan menghambatnya pada awalnya karena dia akan berada satu langkah di bawah mereka yang berada pada level yang sama dengannya. Namun, memiliki pola pikir yang benar akan membuatnya lebih bugar, dan dalam jangka panjang, ia mungkin memiliki peluang sukses yang lebih besar. Bagaimanapun, setelah mendengar komentar arogan Minos, wajah Vivian memerah karena marah saat dia maju ke arahnya. Apa katamu? Dia berteriak dengan marah sambil meraih salah satu lengan penguasa itu. Namun, dia bahkan tidak sempat berpikir untuk melakukan hal lain ketika tiba-tiba pacarnya menariknya kembali. Tenanglah, Vivian. Namun Vivian tidak tenang. Sebaliknya, dia menekan rahangnya erat-erat sebelum akhirnya mengacungkannya dengan keras. Minos, aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Hehe, ngomong-ngomong, saat itu, kakakmu berada di pihak musuhku, dan dia menderita karena memutuskan untuk melindungi Leroy. Apa yang kamu harapkan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu hendak membunuh musuh dan seorang idiot muncul di jalanmu untuk menghentikanmu? Say, kakakmu beruntung karena aku tidak tertarik padanya, atau dia tidak akan kehilangan satu lengannya saja. Dia berkata dengan serius sambil melihat kembali ke arah mata coklat wanita itu. Mino, tidak peduli kesalahannya, dia adalah saudaraku. Kamu tidak boleh membicarakan dia seperti itu. Ah, Vivian, kamu stres sekali. Bukankah semua ini sudah terjadi? Apa bedanya sekarang? Grace mencoba menenangkannya sambil meremas pinggang wanita yang menatap Minos dengan mantap. Pacarmu benar, Vivian. Kamu tidak perlu ambil pusing dengan masa lalu. Bukankah pada akhirnya kakakmu baik-baik saja? Dia bertanya dengan nada tenang sambil mengabaikan amarah yang sepertinya dialami Vivian saat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Dia pergi ke sekte mana? Di Flaming Empire. Mendengar hal tersebut dari Minos, Vivian masih mengatupkan giginya sambil mengeluarkan suara dengan mulut tertutup dan menatapnya dengan mantap. Grace kemudian menjawab untuknya. Davi melakukannya dengan relatif baik. Dia sudah berada di level 49 dan akan memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai murid salah satu tetua sekte gunung tahun depan. Lumayan, mungkin dia akan pulih sepenuhnya lebih cepat dari yang kamu kira, Vivian. Apakah kamu tidak senang, Vivian? Dia bertanya dengan sinis sambil menatap mata wanita itu. Menderita. Namun, Minos tidak merasa terganggu dengan hal ini. Dia memijat kepala Vivian dan berkata dengan tenang. Ah, jangan khawatir tentang itu. Jika aliansi kita berhasil di masa depan, maka saya akan mengizinkan salah satu dokter saya melakukan perawatannya secara gratis. Bagaimana menurutmu? Dia kemudian terdiam sejenak sambil mengepalkan tangannya erat-erat.
Bagus. Dia berkata dengan nada yang menunjukkan bahwa dia masih tidak bahagia. Tapi dia tidak bodoh untuk melewatkan kesempatan ini. Minos ini orang yang pemberani, Grace berpikir dalam hati sambil memperhatikan bagaimana pemuda itu berbicara kepada Vivian. Grace tahu bahwa Minos mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga mengerti bahwa Minos sedang bercanda dengan Vivian. Jadi, dia tidak terlalu marah. Namun bagi Vivian yang sangat dekat dengan masalah tersebut, agak sulit membedakan bahwa ini hanyalah sebuah gurauan untuk memujinya. Yah, aku senang kamu adalah orang yang bijaksana. Ayo, makanannya seharusnya sudah ada di meja sekarang, dia berkomentar puas, memijat salah satu bahu Vivian dan mengarahkan keduanya ke kediamannya. Dengan cepat beberapa jam berlalu. Setelah makan siang bersama mereka berdua, Minos berangkat ke kerajaan tata ruang untuk naik kereta, yang biasanya dia lakukan pada jam seperti ini. Adapun mereka berdua, mereka telah meninggalkan kediaman Minos dan menuju jalan-jalan kota kering, di mana mereka bermaksud untuk lebih mengenal tempat ini. Sebelumnya mereka belum mencoba mengenal apapun di sini karena mereka tertarik untuk langsung berbicara dengan Minos begitu sampai di kota ini. Namun setelah melakukan hal tersebut, mereka tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasarannya untuk mengetahui tempat ini. Mereka pasti tahu banyak dari pengawalnya, tapi mengalami sesuatu selalu lebih baik daripada mendengar laporan dari orang lain. Oleh karena itu, mereka akan mengenal sedikit tentang kota kering setidaknya selama 1 atau 2 hari. Setelah ini, mereka akan berangkat menuju markas besar keluarga Hayes di kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, saat ini, keduanya sedang lewat di depan menara budidaya setempat, bagian kota di mana terdapat banyak layanan yang sangat penting bagi para petani. Tempat ini sangat bagus. Grace mulai berbicara ketika keduanya melewati rindangnya pepohonan di salah satu sisi jalan yang mereka lalui. Jumlah raja spiritual di sini juga tidak sedikit, jadi, dengan asumsi bahwa orang-orang ini adalah anggota pasukan Minos, maka dia sudah memiliki jumlah ahli yang hampir sama dengan keluarga bangsawan tingkat menengah. Kalau begitu, membuat kesepakatan dengannya adalah masalah besar bagi keluarga kami. Mungkin itu tindakan yang sangat kami butuhkan. Aku tahu. Vivian berkomentar dengan ekspresi masih sedikit kesal. Dia sudah mendapatkan kembali alasannya dan menyadari bahwa Minos sedang mengujinya. Tapi masih ada sedikit kejengkelan di benaknya. Minos itu menjijikkan. Dia menggodaku seperti itu tadi dan kemudian bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar hal itu, Grace memalingkan wajahnya sejenak saat mengingat apa yang telah terjadi. Dia bahkan mencoba merayu kita. Untungnya Vivian terlalu stres untuk menyadarinya. Kalau tidak, dia akan semakin kesal. Tapi setelah memikirkannya sebentar, Grace menggelengkan kepalanya dan kembali memperhatikan suara Vivian. Tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa kemitraan dengannya adalah hal yang kami butuhkan. Belum lagi dia sendiri yang seharusnya lebih kuat dari raja spiritual biasa, jadi, kemungkinan kita akan lebih baik lagi di masa depan ketika dia sudah dewasa sepenuhnya. Baiklah, kurasa sebaiknya kita mencari tahu keduanya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang telah mereka temui selama ini. Baiklah, Sementara itu, di kerajaan tata ruang, Minos berada di hadapan seluruh prajuritnya yang berada di tempat itu sambil duduk di kursi kayu, dengan seruling di tangannya setelah mengucapkan selamat tinggal pada Vivian dan Grace. Minos datang langsung ke kerajaan tata ruang untuk melatih dan menyelesaikan beberapa urusannya. Sebelumnya, dia telah melakukan beberapa provokasi kepada wanita muda itu karena ingin mengujinya. Menurut pemuda ini, keluarga Hayes memiliki rasa keadilan yang berlebihan, yang bisa menjadi masalah. Mereka memiliki budaya di mana mereka terus-menerus menempatkan diri mereka pada posisi menghakimi orang lain seolah-olah mereka dipilih oleh otoritas yang lebih tinggi untuk melakukan hal seperti itu. Dan setelah mendengar cara Vivian menanyakan pertanyaan tentang mengapa dia memotong satu orang, dari pelukan Davy, Minos merasa sedikit tidak nyaman dengan hal seperti itu. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dinilai mengenai hal itu. Dia melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan, dan dia tidak membutuhkan Vivian untuk menerima apakah itu benar atau tidak. Itu sebabnya dia memprovokasi dia seperti itu dengan mengatakan kebenaran sebenarnya. Itulah caranya memaksakan posisinya pada pihak lain. Caranya memberitahu mereka bahwa dia tidak akan terpengaruh karena mereka yakin mereka memiliki rasa keadilan yang lebih tinggi. Di sisi lain,
Ini juga menjadi ujian untuk melihat betapa problematisnya keluarga Hayes. Jika Vivian tidak dapat menindaklanjuti negosiasi dengannya hanya karena provokasi tersebut, maka dia mungkin akan memiliki lebih banyak masalah daripada yang bisa diterima oleh keluarga Hayes. Jadi, aliansi seperti itu mungkin tidak akan berhasil. Musuh terburuk masih merupakan musuh internal, dan sekutu yang sulit dapat menguntungkan pihak musuh dalam banyak faktor. Namun Vivian telah lulus ujiannya, dan dia terus percaya bahwa hubungannya dengan keluarga Hayes akan menjadi lebih baik. Dia menelan amarahnya, makan siang dengan orang yang telah membuatnya kesal, dan masih bisa melihat manfaat menjalin hubungan dengannya. Itu adalah bukti bahwa dia tahu bagaimana menghargai hal yang paling penting itu. Terlebih lagi, ini mungkin tidak ada bedanya dengan orang lain di keluarga Hayes. Mereka mempunyai nilai-nilai tersendiri, namun mereka tahu bagaimana bertindak ketika ada peluang, terlepas dari perbedaan yang mungkin mereka miliki. Itulah yang diinginkan Minos. Pragmatisme. Bagaimanapun, Minos telah menyelesaikan latihannya beberapa saat yang lalu. Setelah itu, dia mengumpulkan prajurit elit skuad miliknya untuk mencoba sesuatu yang baru, yang telah dia persiapkan selama beberapa waktu. Setelah maju ke tahap ke-6, dia mempelajari teknik mental, yang dapat digunakan dalam pertempuran dan waktu latihan. Dan karena dia akan segera membutuhkan para prajurit ini untuk bertindak demi kebaikan Dataran Hitam, dia bersiap untuk menggunakan teknik tersebut pada para prajurit ini untuk mempersiapkan mereka menghadapi perang kemerdekaan. Untuk tujuan ini, dia telah mengumpulkan 99 orang di depannya saat dia duduk di kursi kayu. Di sana, Minos sedang memegang seruling serba hitam, yang memiliki beberapa detail perak, tetapi meskipun masih baru, tidak terlihat sesuatu yang istimewa. Faktanya, artefak ini tidak memiliki rating yang tinggi karena kurangnya item berkualitas tinggi jenis ini di wilayah ini. Namun karena pemuda ini sedang terburu-buru untuk membantu prajuritnya begitu dia mencapai level 50, dia menggunakan item ini sampai dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Akhirnya, ketika mereka melihat Minos memasukkan instrumen itu ke dalam mulutnya, masing-masing prajurit menjadi bersemangat. Itu karena ini adalah pertama kalinya mereka berkesempatan mendengarkan musik spiritual yang dimainkan oleh Raja Spiritual level 50. Jadi, mengingat yang terkuat hanya ada di level 48, mendengarkan musik yang dimainkan oleh Minos akan bermanfaat bagi semua orang di sana. Minos ingin menggunakan teknik mentalnya untuk memainkan musik untuk para prajurit ini, menggunakan alternatif ini untuk berbagi sebagian pemahamannya tentang hukum alam dengan para prajurit tersebut. Itu tidak sepenuhnya cocok karena teknik para prajurit ini berbeda dari miliknya. Namun, secara umum, beberapa teknik memiliki kesamaan, bahkan mempertimbangkan perbedaan cara menggunakan kekuatan spiritual dan hukum. Misalnya, teknik pergerakan dan pertahanan umumnya memiliki kesamaan yang lebih besar dalam kategorinya masing-masing. Seseorang dapat meningkatkan kecepatan, kelincahan, defleksi. Lainnya dapat meningkatkan daya tahan, generasi, dan sebagainya, faktor-faktor yang tidak akan banyak berbeda terlepas dari kualitas atau jenis tekniknya. Dalam hal ini, jika Minos memainkan musik yang menanamkan pemahamannya mengenai karakteristik ini melalui teknik mentalnya, para prajurit itu bisa mendapatkan keuntungan dari hal seperti itu. Mengetahui hal ini, masing-masing dari 99 orang tersebut sangat bersemangat saat ini. Di sisi lain, Angela yang juga ada di sekitarnya menyaksikan semua itu dengan penuh minat. Sayangnya, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari musik yang dimainkan oleh Minos karena pengembangan spiritualnya jauh di atas musiknya. Tapi mendengarkan musisi level 50 adalah hal yang langka bahkan untuk dia dan Regina. Oleh karena itu, dia mau tidak mau mengambil kesempatan untuk mendengarkan melodi yang akan dimainkan Minos. Adapun bagaimana Stuart muda mampu melakukan hal seperti itu semata-mata karena kenangan yang ditinggalkan Henricus Longus untuknya. Dewa ini telah belajar memainkan segala jenis alat musik selama umurnya yang panjang. Minos juga mampu melakukan hal yang sama pada saat ini. Meski begitu, Minos memandang orang-orang di depannya sejenak lalu memejamkan mata sambil mendekatkan seruling itu ke mulutnya. Sebagian besar prajurit ini berada di sekitar level 45, jadi jika aku menggunakan mimpi tak terbatas, paling banyak aku bisa membuat 8 prajurit ini menjadi ilusi. Namun, karena aku tidak perlu menggunakan teknik mental pada mereka masing-masing saat memainkan sebuah lagu, aku akan bisa membantu mereka semua sekaligus. Jadi,
pikirnya, sambil merenungkan kemampuan tekniknya dan apa yang ingin dia lakukan. Mimpi tak terbatas memiliki batasan jumlah orang pada efek utamanya, yaitu ilusi yang dikendalikan oleh penggunanya, seperti yang dialami Abi. Namun, dalam sebuah melodi, cara penggunaan teknik mental sangat berbeda dan tidak perlu membawa pendengarnya ke dalam mimpi seperti itu. Sebaliknya, teknik seperti itu hanya sedikit mempengaruhi kekuatan mental orang yang mendengarkan notasi musik yang dimainkan oleh musisi tersebut. Jadi, batasan teknik mental Minos tidak berlaku untuk situasi ini. Dan dengan pemikiran tersebut, Stuart muda tidak butuh waktu lama untuk meletakkan jari-jarinya pada posisi yang benar hingga akhirnya ia mengedarkan teknik mentalnya. Segera setelah melakukan hal itu, meskipun matanya tertutup, pupil mata pemuda ini menjadi berwarna. Sebaliknya, energi spiritual mengalir melalui jari-jari dan paru-parunya, memenuhi beberapa pemahamannya. Setelah itu, Stuart muda akhirnya mulai memainkan alat musik tersebut, menyebabkan suara melodi yang mulai ia mainkan menyebar ke seluruh tempat di kerajaan tata ruang itu. Oh, Angela memandang Minos dengan kaget, menyadari bahwa dia terlalu meremehkan pemuda ini. Ini luar biasa, meski baru mendengar permulaannya, saya sudah tahu bahwa pengalamannya dalam dunia musik tidak kalah dengan para pakar regional terhebat. Dan pemahaman yang dimasukkan ke dalam notasi musik itu unik. Bahkan pada levelku, aku masih bisa merasakan sedikit dingin di jiwaku. Dia mempertimbangkan sambil melihat ke arah Minos. Pemuda ini sedang memainkan seruling itu dengan mata tertutup. Pada saat yang sama, gelombang energi berwarna terus-menerus keluar dari jari dan mulutnya, mengikuti instrumen hingga berubah menjadi gelombang. Saat telinga para penggarap tersebut merasakan suara tersebut, siapapun yang melihat ke arah seruling Minos akan melihat energi spiritual mengkristal di bawah area tempat Minos berada, dalam bentuk notasi musik. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi masing-masing dari 99 orang tersebut untuk merasakan sensasi yang ditimbulkan oleh melodi yang dimainkan Minos. Masing-masing dari mereka sangat terpengaruh olehnya, dan yang paling lemah di antara mereka adalah yang paling diuntungkan. Tetapi bahkan Viola, yang terkuat di grup, benar-benar tenggelam dalam sensasi unik ini, yang membuat seluruh tubuhnya bergetar dan jiwanya beresonansi dengan not-not musik tersebut. Sementara itu, mereka merasakan perasaan yang berbeda-beda, mulai dari keinginan yang kuat untuk bertarung hingga rasa takut yang akan dirasakan ketika menghadapi serangan musuh yang paling kuat. Setelah 20 menit, Minos selesai bermain untuk prajurit pasukan elitnya, meninggalkan mereka untuk menyerap apa yang telah mereka pelajari darinya. Hal seperti itu tidak memerlukan banyak waktu setiap hari karena dia lebih besar daripada prajurit itu dan memiliki teknik berkualitas lebih tinggi. Jadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk menuju kota kering, tempat dia ingin menyelesaikan masalah tertentu saat ini. Setelah beberapa jam sejak dia meninggalkan kerajaan tata ruang, Minos sudah berada di kantornya, menerima kunjungan yang seharusnya dilakukan lebih awal hari ini. Sebelumnya, Lee, Allison, dan Peter dijadwalkan meninggalkan kota kering lebih awal pada hari ini. Namun, sejak ular berbulu itu tiba di kota ini selama periode hari ini, Minos tidak memiliki kesempatan untuk berbicara untuk terakhir kalinya dengan ketiganya. Jadi, perjalanan mereka sempat tertunda beberapa jam. Namun hal itu tidak membuat banyak perbedaan bagi mereka. Lagi pula, hanya terlambat beberapa jam dalam perjalanan yang akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Bagaimanapun, saat ini, ketiga orang itu sedang duduk bersebelahan di sofa besar di kantor Minos. Di sisi lain, Stuart muda sedang duduk di depan mereka sambil membicarakan detail terakhir dari misi yang akan menjadi tanggung jawab ketiganya. Petik 2. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kamu cari di Asosiasi Penjinak Binatang Kerajaan Salju. Kami masih belum memiliki banyak binatang yang bisa dijinakkan atau dipelihara di kota kami, tapi dengan peningkatan populasi yang harus dilalui kota ini pada tahun Anda akan pergi, itu akan sedikit berubah. Kami masih tidak akan memiliki banyak binatang yang berasal dari wilayah kami, tapi kami akan memiliki banyak dari mereka yang berasal dari luar. Jadi, itu akan menjadi perdagangan baru bagi kota kami. Jadi, jangan kembali ke sini sampai Anda mendapatkan teknik-teknik itu dan beberapa profesional yang berketerampilan tinggi. Minos berkata ketika dia selesai berbicara tentang bagian dari misi kelompok itu. Baiklah, Tuan. Kedua pemuda itu setuju secara bersamaan. Sementara Peter mengangguk setuju. Lee lalu berkata, serahkan pada kami, Tuan.
Kami akan bernegosiasi dengan hati-hati dan menyampaikan kabar baik kepada Anda ketika kami kembali. Itu bagus. Penguasa muda berkomentar dengan penuh penghargaan ketika dia melihat kedua prajurit muda itu. Yah, Lee akan menjadi pemimpin misi, sedangkan Allison di posisi kedua. Oke, selain itu, aku punya kabar baik untukmu. Dia tersenyum dan mengingat apa yang telah dia bicarakan dengan ular berbulu itu. Setelah meninggalkan kerajaan tata ruang, sebelum datang ke kantornya untuk menyelesaikan beberapa masalah dan berbicara dengan ketiganya, Minos sekali lagi bertemu dengan dua ular yang berada di tahap ke-6. Dia telah memberitahu ular-ular itu bahwa dia bersedia menerima kesepakatan dengan suku mereka pada kesempatan seperti itu. Namun sebelum membicarakan poin-poin lebih spesifik dari kesepakatan kedua pihak, dia sempat melontarkan permintaan khusus. Dia tahu bahwa kelompok Lee tidak memiliki binatang yang sesuai dengan kekuatan mereka untuk melakukan perjalanan ke kerajaan salju. Itu karena, meskipun tentara dataran hitam mempunyai beberapa ratus monster, hampir semuanya hanyalah makhluk pada tahap ketiga atau keempat. Faktanya, monster di pasukan Minos yang sudah berada di tahap kelima hanya ada 3. Yaitu, Eba, monster Abi, Kila, yang tidak diizinkan pemuda ini meninggalkan kota kering selama 1 jam, dan monster Miria. Selain itu, tidak ada makhluk lain pada tahap kultivasi tersebut. Elena, Ernest, dan Edward, yang berasal dari Pulau Batu, tidak membawa makhluk seperti itu. Adapun Celeste, monsternya telah mati sebelumnya. Adapun Regina, dia memiliki binatang buas pada tahap ini, tetapi makhluk ini ada di Alamanda. Lagi pula, dia dan Angela datang ke kota kering bersama Edward menggunakan White. Sedangkan untuk White, binatang ini bukan dari tentara, dan bahkan jika Minos ingin menggunakannya saat ini, Ruth tidak akan meminjamkannya. Itu karena, pada saat kelompok ini kembali, sudah waktunya dia kembali ke Flaming Empire. Oleh karena itu, akan terlalu berisiko baginya untuk meminjamkan binatang buasnya kepada kelompok itu untuk melakukan perjalanan jauh. Karena semua ini, tentara setempat tidak memiliki tunggangan yang cocok untuk kelompok ini. Dan karena ular-ular itu telah menyampaikan kepada Minos ketertarikan mereka untuk membangun hubungan yang lebih dalam, penguasa ini mengira dia bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Pada awalnya, dia mengira ketiganya pergi ke kerajaan salju hanya menggunakan satu binatang di tahap keempat. Tapi segalanya telah berubah. Tidak lama kemudian dia menghubungi kedua ular itu untuk membicarakan masalah ini. Hasilnya, Minos mendapat persetujuan dari kedua monster itu. Mereka telah sepakat untuk mengirimkan seekor ular bersama kelompok Lee, yang sudah berada pada tahap kelima dan dapat mengangkut ketiga manusia tersebut. Binatang seperti itu bisa terbang, jadi perjalanan kelompok ini bisa lebih lancar, meningkatkan kemungkinan mereka tidak menghadapi terlalu banyak masalah selama mereka bepergian. Mengenai harga, layanan ini, kelompok Lee hanya perlu memberi makan binatang itu. Selain itu, satu-satunya tuntutan adalah agar Minos tetap berniat baik untuk menjalin perjanjian jangka panjang dengan suku tersebut. Petik 2. Karena itu, kamu akan dapat melakukan perjalanan dengan ular yang berada pada tahap kelima itu. Kemudian, Minos selesai menjelaskan keseluruhan situasinya kepada mereka bertiga. Mendengar hal seperti itu, Peter adalah orang pertama yang menanyakan sesuatu. Oh, tapi akankah ular berbulu itu mendengarkan kita? Maksudku, jika dia adalah monster tentara, aku yakin dia akan mendengarkan kita. Jangan khawatir. Binatang buas yang akan menemanimu sudah mengenalku dan sangat menghormatiku, kata Minos samar-samar, tanpa menjelaskan secara detail tentang binatang buas yang memiliki ekspektasi tinggi padanya. Binatang buas ini tahu bahwa misi untuk menemanimu dalam perjalanan ini adalah permintaanku, dan karena itu, kecuali itu sesuatu yang sangat ekstrim, ia harus menghormati hierarki misinya. Kalau begitu, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Cobalah untuk bergaul dengannya dan ambil kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Makhluk spiritual tahu lebih banyak tentang wilayah kita daripada manusia, katanya sambil menatap kedua pemuda itu. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu wilayah utara benua tengah. Artinya, sedikit yang dia ketahui terkait dengan sejarah lebih dari 5 juta tahun yang lalu dan hal-hal yang terjadi dari 100.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki banyak hal untuk dipelajari dari makhluk seperti itu, keduanya tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk bersama seseorang yang memiliki banyak informasi. Pokoknya,
Kalian berdua bisa melanjutkan. Biarkan aku bicara dengan Peter sebentar. Oke, Tuan. Kedua pemuda itu berkata sambil berdiri dan segera berangkat dari tempat itu. Saat mereka melewati pintu kantor itu, Lee dan Allison segera berjalan menuju koridor di bagian mansion tersebut, di mana tidak ada orang lain yang hadir saat ini. Mereka kemudian bersandar ke dinding, berdampingan satu sama lain, sambil berbicara. Apakah Anda bersemangat? Lee bertanya sambil melihat ke samping ke arah Allison. Mendengar hal ini, wanita muda ini melepaskan tangan laki-laki yang dipegangnya dan kemudian bergumam kepada Lee sambil berdiri berhadapan dengannya. Akhirnya kita, ... Saat mereka berdua mengobrol tentang urusan mereka, Minos dan Peter berbicara di kantor itu. Peter, tugasmu adalah memastikan kelompok ini kembali dengan selamat. Selain itu, kecuali jika situasinya mengkhawatirkan, kamu harus membiarkan mereka berdua mengambil keputusan sendiri. Saya ingin menggunakan kesempatan ini bagi mereka untuk melatih keterampilan mereka, hal-hal yang akan berguna ketika Dataran Hitam memiliki lebih banyak kota untuk dikelola. Oh, apakah kamu sudah memikirkan hal itu? Ya, baiklah, dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun, saya berencana untuk memiliki setidaknya 2 kota lain di Dataran Hitam. Jadi, saya memerlukan sebagian dari prajurit saya untuk dapat melakukan pekerjaan administratif di tempat-tempat itu untuk saya. Begitu, baiklah, aku tidak akan ikut campur kecuali terpaksa. Dia tidak peduli dengan masalah kepemimpinan ini. Dan karena dia tahu orang-orang itu telah belajar banyak hal dari Minos dan Abi, mereka seharusnya lebih siap daripada dirinya untuk memimpin misi ini. Jadi, dia tidak mau repot dipimpin oleh orang yang lebih lemah dari dirinya. Terakhir, lihat apakah kamu bisa melacak keberadaan Maxwell. Jika kamu menemukannya, kita bisa menggunakan informasi yang dia miliki agar keluarga kerajaan-kerajaan salju memihak kita. Oh, baiklah, aku akan mencarinya. Setelah itu, keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan kelompok Lee meninggalkan kota kering, menuju kerajaan salju. Hari sudah gelap, Minos bergumam pelan sambil meregangkan tubuhnya dan melihat ke balik dinding kaca kantornya. Saat dia melakukannya, dia langsung bisa melihat langit gelap di bawah kota kering dan banyaknya lampu kota, yang sudah menjadi pemandangan indah baginya. Saat dia sedang duduk dengan nyaman di kursi berlengannya, memandangi pemandangan malam di pusat kota ini, pintunya diketuk 2 kali. Setelah itu, Mia memasuki tempat itu. Tuan muda, Mirya ada di sini untuk menemui Anda. Oh, minta dia masuk, Mia. Dia berkata sambil berbalik ke sisi pintu itu dan tersenyum. Pengobatan Mirya pasti sudah berakhir, dan dia ada di sini untuk menemuiku, seperti yang kutanyakan tadi. Pikirnya, mencoba menebak alasan kunjungan wanita itu. Dia belum pernah datang ke tempat ini sejak dia meninggalkan rumah sakit setempat. Karena itu, Minos tidak bisa membayangkan alasan lain mengapa dia datang menemuinya di tempat ini, selain fakta bahwa dia mungkin sudah layak untuk berkultivasi. Kamu benar-benar terlihat jauh lebih menarik, komentar Mirya setelah memasuki kantor itu dan melihat wajah Stuart muda. Minos baru mencapai tahap ke-6 2 hari yang lalu. Dan karena dia belum melihatnya selama ini, wanita ini hanya mengetahui perubahan yang dialami Stuart muda melalui rumor lokal. Jadi, melihat wajah muda dan tampan dari penguasa ini, dia tidak bisa tidak memujinya. Sayang sekali saya tidak nyaman melakukan hal-hal tertentu. Kalau tidak, aku akan menghisapnya sampai kering. Jadi, dia berpikir dalam hati, sambil membayangkan hal-hal yang akan dia lakukan dengan pemuda di depannya di masa depan. Mirya secara fisik sudah sehat, namun secara mental dia belum bisa menerima dirinya. Sebelumnya dia adalah dewi bagi banyak pria, cantik dan percaya diri dalam merayu siapapun. Tapi setelah kemunduran yang dia lalui, selain tanda di tubuhnya, dia merasa tidak aman. Oleh karena itu, meski memiliki banyak pengalaman dalam hubungan antara pria dan wanita, ia merasa tidak nyaman untuk mencoba melakukan sesuatu yang bersifat seksual dalam jangka pendek. Dan dengan cara itu, dia tidak berpikir untuk mencoba sesuatu dengan Minos saat ini, meskipun dia jelas-jelas ingin menghabiskan sepanjang hari bertukar cairan dengannya. Hehe, terima kasih. Kamu juga sepertinya sudah membaik sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana perasaanmu? Minos berkomentar sambil bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Mirya. Dia kemudian memeluk wanita dewasa ini dan mengarahkannya ke sofa di kantor, di mana dia duduk di sebelahnya.
Mirya kemudian mulai berbicara. Saya baik-baik saja. Maksud saya, mengingat semua yang terjadi, saya berada dalam kondisi terbaik yang saya bisa saat ini. Saya telah menyelesaikan perawatan saya dengan ahli racun dan dokter setempat. Dan kecuali Dilian atau Regina naik pangkat, tidak satu pun dari mereka akan dapat membantu saya menjadi lebih baik dalam jangka pendek. Begitu. Namun, saya sudah mendapat izin untuk kembali berkultivasi. Dia berkata, sambil sedikit senyum terbentuk di wajahnya. Dan justru karena itu, aku di sini untuk menemuimu hari ini. Tadi hari ini, aku mendaftar ke Tentara Dataran Hitam, dan sekarang aku sudah bisa dianggap sebagai salah satu prajuritmu. Jadi, oleh karena itu, aku datang ke sini untuk menemuimu, seperti yang kamu minta sebelumnya. Hehe, seperti yang kuharapkan. Dia kemudian teringat sesuatu dan menatap wanita ini dengan tenang sebelum akhirnya bertanya. Ngomong-ngomong, Mendi tiba di kota kering lebih awal. Pernahkah kamu melihatnya? Setelah aku mengantarmu ke suatu tempat, kamu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, wanita ini langsung mengangguk ke arah Stuart muda, saat dia mulai berbicara tentang reuninya dengan remaja putri itu. Ya, tadi hari, saya datang ke sini ketika Mendi mengunjungi saya di kediaman saya. Dan karena saya sudah tahu bahwa saya mungkin akan terlalu sibuk dalam jangka pendek untuk bisa bersama Mendi, saya mengambil kesempatan untuk menghabiskan sore hari berbicara dengannya. Jadi itulah alasan saya baru datang ke sini sekarang. Jadi begitu, tetapi aku terkejut mendengar bahwa keluarga begitu cepat menerima perjanjian. Denganmu, dia berkata sambil menatap penuh arti pada pemuda yang berdiri tepat di sampingnya. Tapi itu tidak aneh. Ketegangan regional telah meningkat sejak aku mengambil alih Dataran Hitam. Oleh karena itu, wajar jika kekuatan bangsawan lebih berhati-hati dan bertindak lebih tegas. Ngomong-ngomong, apakah kamu siap? Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, aku akan membawamu ke tempat khusus sekarang. Setelah mendengar ini, mata Mirya bersinar dan dia merasa cemas. Dia seharusnya mulai menerima tunjangan dari tentara lokal beberapa bulan lalu. Namun karena semua yang terjadi, hidupnya tertunda. Namun, sekarang tiba saatnya dia mendapatkan apa yang telah dia nantikan selama berbulan-bulan. Dia mengangguk dan tersenyum. Ya, kita bisa pergi kapan saja. Baiklah ayo, dia berkata, hampir bersamaan, ketika dia menyentuh salah satu bahu wanita ini, dan mereka berteleportasi ke kerajaan tata ruang. Setelah beberapa waktu, Mirya akhirnya mempelajari dasar-dasar kerajaan tata ruang dari Minos dan menerima teknik tingkat perak pertama yang akan dia pelajari. Setelah mempelajari dasar-dasar tempat ini, dia jelas terkejut, tapi setelah mempertimbangkan semua yang dia ketahui tentang Dataran Hitam dan kekuatan mengesankan Stuart muda, tidak butuh waktu lama baginya untuk menerima semuanya. Kultivator adalah makhluk yang beradaptasi dengan sangat cepat, sehingga tidak sulit bagi Mirya untuk segera memahami realitas barunya. Bagaimanapun, setelah keterkejutan awalnya, Minos meminjamkannya perkamen teknik kultivasi khusus, yang dapat membantunya meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dan setelah memberitahunya dasar-dasar tempat ini, dia meminta Mirya untuk mempelajari teknik tersebut dan kemudian mengembalikannya padanya. Selain itu, dia telah memberitahu Mirya di mana dia bisa menemukan putrinya, Viola, yang sudah berminggu-minggu tidak dilihat wanita ini. Keduanya memiliki hubungan yang terbilang unik, namun keduanya tetaplah ibu dan anak. Oleh karena itu, mereka berdua peduli satu sama lain dan ingin bertemu satu sama lain jika ada kesempatan. Di sisi lain, karena dia tidak memiliki kesabaran untuk mengajarkan segala sesuatu tentang kerajaan tata ruang kepada setiap orang baru yang datang ke tempat ini, dia meminta Mirya untuk mengajukan pertanyaannya sendiri kepada Viola. Dengan itu, tidak lama kemudian keduanya berpisah. Minos segera masuk ke dalam rumah danau kerajaan tata ruang itu, di mana dia bermaksud melakukan beberapa persiapan. Sementara itu, Mirya berjalan dengan senyuman di wajahnya menuju tempat di mana dia akan mempelajari dasar-dasar teknik kultivasi tersebut. Sudah waktunya untuk kembali, Mirya berpikir sambil duduk di bantal budidayanya. Setelah itu, dia segera mulai memahami teknik itu. Saat Mirya sedang berkultivasi, Minos dengan cepat mencapai ruang utama rumah danau itu, di mana terdapat banyak barang dari berbagai jenis, barang yang tidak dapat dia gunakan. Namun di antara sekian banyak barang tersebut, ada beberapa kanvas kain yang ukurannya sebesar jendela bangunan. Namun,
Tidak ada apapun di kanvas ini kecuali kain putihnya. Minos kemudian mengambil salah satu kanvas tersebut dan menaruhnya di atas dudukan di sana sebelum akhirnya duduk di bangku kayu. Dia kemudian melihat dari satu sisi ke sisi lain dan berpikir, sayangnya, saya tidak dapat melihat gambar-gambar yang dilukis oleh Henricus Longus ini, atau saya akan mati karena jumlah tenaga yang tersisa. Tetapi sungguh menyenangkan bahwa dia meninggalkan beberapa kanvas kosong sehingga saya dapat menggunakannya untuk melukis beberapa gambar. Saya sendiri setelah mencapai tahap ke-6 dalam kultivasi dan mempelajari teknik tipe mental, tentunya Minos tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi seorang pelukis dan musisi. Lagi pula, kedua profesi tersebut tidak mengharuskannya mempelajari teknik tertentu. Hanya teknik tipe mental yang diperlukan. Dan karena dia sudah memiliki teknik ini karena alasan lain, tidak ada salahnya dia menggunakan potensi penuh dari hal-hal seperti itu. Dia memiliki banyak prajurit dengan talenta rendah, yaitu orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tekniknya masing-masing dibandingkan orang yang lebih berbakat. Namun tidak hanya itu, ketika menggunakan teknik berkualitas lebih tinggi, orang-orang seperti itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasainya dibandingkan dengan teknik sebelumnya yang berkualitas lebih rendah. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini berhasil meningkatkan levelnya hingga akhir tahap kultivasinya, bukan berarti mereka dapat mencapai tahap berikutnya dalam waktu singkat. Sebab, tanpa mencapai pemahaman minimum untuk memajukan fase teknik setelah peningkatan tahap kultivasi, orang tersebut akan kehilangan banyak keuntungan jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Seperti apa yang akan terjadi pada Minos jika dia tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan penguasaan tekniknya masing-masing sebelum kemajuan sebelumnya. Tekniknya tidak akan meningkat dalam berbagai karakteristik tersebut jika hal ini terjadi. Akibatnya, dia akan jauh lebih lemah dari sekarang, bahkan mengingat peningkatan levelnya. Jadi, untuk membantu prajuritnya yang bertalenta lebih rendah dan mereka yang sebelumnya hanyalah orang biasa yang tidak berperang, Minos akan membantu mereka dengan musik dan seni. Hal pertama lebih mudah dilakukan karena dia hanya membutuhkan alat musik dan penonton yang tidak lebih kuat dari dirinya. Dengan ini, dengan menggunakan alat musik apapun yang pernah digunakan Henricus Longus di masa lalu, dia dapat membantu tentaranya meningkatkan pemahaman mereka tentang beberapa hukum alam. Namun Minos tidak melupakan kemungkinan menjadi seorang pelukis. Lukisan kurang terkenal dibandingkan musik di dunia spiritual karena lebih bersifat individual. Pelukis biasanya melukis lukisan spiritual di tempat yang lebih sepi, terpisah dari orang lain. Nantinya, karya seni tersebut akan ditata di beberapa properti pribadi. Oleh karena itu, penyebaran lukisan kurang luas dibandingkan musik karena kemampuan benda-benda tersebut untuk menjangkau kelompok orang yang lebih besar sangatlah kecil. Namun terlepas dari kelemahannya, lukisan memiliki satu keunggulan dibandingkan musik yang membuat penguasa muda ini tidak meninggalkan gagasan untuk menjadi seorang pelukis. Artinya, barang-barang tersebut memiliki kemungkinan untuk terus digunakan dalam jangka waktu yang lama, bahkan setelah pelukisnya meninggal. Jadi, alih-alih memainkan alat musik untuk prajuritnya terus-menerus, saat melukis, Minos bisa meninggalkan benda tersebut di ruangan tertentu di markas. Kemudian, tentaranya dapat memanfaatkannya tanpa diganggu. Namun tentu saja, satu hal tidak menggantikan yang lain, dan memiliki keduanya akan sangat menarik bagi dia dan pasukannya. Keduanya menghasilkan inspirasi yang berbeda, dan setiap orang dapat memiliki efisiensi yang berbeda ketika mencoba meningkatkan pemahaman mereka melalui alternatif tersebut. Dengan cara ini, Minos bersiap untuk mulai melukis lukisan spiritual pertamanya. Meskipun kanvas ini bisa digunakan oleh siapa saja, berapapun levelnya, hal yang sama tidak berlaku untuk tinta dan bahan lukisan lainnya, pikir Minos sambil mengambil sebuah kotak dari cincin spasialnya. Tentu saja, ia telah memesan tinta yang dapat ia gunakan dalam produksi lukisan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Benda-benda tersebut perlu diproduksi oleh ahli yang memiliki klasifikasi, karena benda-benda tersebut akan menghubungkan kekuatan, hukum dan energi spiritual dengan lukisan di atas kanvas. Oleh karena itu, artefak tersebut memiliki tuntutan pada tingkat budidaya penggunanya. Karena itu, Minos tidak dapat menggunakan barang-barang peninggalan Henricus Longus tersebut. Bagaimanapun, setelah selesai mempersiapkan tempat kerjanya dan memikirkan proses yang harus ia ikuti untuk melukis lukisan spiritual, tidak butuh waktu lama bagi Stuart muda untuk mulai melukis kanvas kosong itu. Baiklah, hari ini saya akan mulai dengan dasar-dasar.
Dan tak lama kemudian, Stuart muda mulai mengalirkan energi spiritual dan pemahamannya tentang hukum alam ke arah instrumen yang dipegangnya. Hal seperti itu membutuhkan ketelitian dan ketenangan yang tinggi karena melibatkan sesuatu yang belum dia kuasai sepenuhnya. Bagaimanapun, Minos memproduksi barang-barang ini untuk prajurit tahap kelima dan bahkan awal tahap keenam. Karena itu mirip dengan levelnya, ini tidak mudah baginya, dan dia akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya, tidak seperti satu lagu pun yang diputar. Tapi ini tidak aneh. Artinya, meskipun sebuah lagu hanya dapat memberikan efek ketika dimainkan, lukisan tersebut dapat tetap berfungsi selama ratusan tahun. Oleh karena itu, meskipun dibutuhkan waktu lebih dari 100 jam untuk menghasilkan satu lukisan, Stuart muda tidak menganggap ini sia-sia. Sebaliknya, baginya, ini adalah waktu yang cukup baik, sesuatu yang jika dia menginvestasikan lebih dari 3 jam sehari, dia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya dalam waktu sebulan. Dan, tentu saja, dia bisa menghasilkan lukisan dalam waktu yang lebih singkat dari itu, tapi barang-barang seperti itu juga memiliki rating yang lebih rendah. Namun, ia tidak tertarik membuat lukisan untuk generasi muda pada tahap awal kultivasi, yang biasanya tidak mengalami banyak kesulitan untuk maju. Oleh karena itu, dia memulai salah satu dari banyak sesi melukis, sesuatu yang akan terus dia lakukan selama beberapa minggu ke depan hingga dia selesai memproduksi lukisan ini. Dengan cepat, 2 hari penuh berlalu di dataran hitam. Sementara itu, Vivian dan kelompoknya telah meninggalkan kawasan ini dan langsung menuju ke Primrose, markas besar keluarga Hayes. Wanita ini tidak punya banyak hal untuk dilakukan di kota kering setelah berbicara dengan Minos, dan akibatnya, setelah mempelajari dasar-dasar tentang tempat ini, dia tidak lambat untuk pergi. Sementara itu, Mendi masih berada di kota ini karena pemberitahuan kedatangan ayahnya dan sesepuh tertinggi di kota perairan belum juga tiba. Meskipun dia tidak bisa bergaul dan mengobrol dengan dua kenalan lamanya, Viola dan Miria, dia tidak sepenuhnya bahagia. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa keduanya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Minos. Di sisi lain, dia harus bekerja lebih keras dalam kultivasinya dibandingkan sebelumnya ketika dia baru berada di tahap kelima. Dan terlepas dari itu, dia masih punya waktu untuk melakukan hal-hal acak setiap hari, sesuatu yang cukup membuatnya bosan. Tapi beruntung baginya, Minos merawatnya hampir setiap hari, yang secara signifikan meningkatkan hari-harinya di sini. Meskipun segala sesuatunya berjalan relatif baik di kota kering, Miria sudah terbiasa tinggal di kerajaan tata ruang. Di sana, dia sudah melihat putrinya dan berbicara selama beberapa jam. Namun saat Miria sudah terbiasa tinggal di tempat itu, Celeste bersiap untuk tinggal jauh dari sini pada tahun berikutnya. Itu karena dia akhirnya mencapai level 55 beberapa jam yang lalu. Jadi, dia hanya punya satu hal lagi yang harus dilakukan di tempat ini sebelum Minos akhirnya mengirimnya ke pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army, di mana dia akan berjaga selama 1 tahun berikutnya. Celeste, bagaimana perasaanmu? Pasti luar biasa bagimu untuk membuat terobosan setelah sekian lama. Miria berkomentar penuh apresiasi sambil menatap wanita di depannya. Mendengar ini, Celeste tersenyum puas saat dia merasakan tubuhnya penuh energi. Luar biasa, tapi sayang sekali aku kehilangan tahun-tahun terbaik dalam kultivasiku. Kalau tidak, aku bisa bersaing dengan para raja spiritual muda dari pasukan. Celeste jelas mengacu pada Elena, Edward, Ernest, dan Eda. Mereka jauh lebih muda darinya dan tentunya akan lebih mudah meningkatkan level pada tahap ke-6. Benar, tapi butuh waktu bagi mereka untuk mencapai levelmu. Miria berkomentar, sebelum berbalik dan berkata, tetapi sekarang kamu harus mengkhawatirkan hal lain. Kamu pikir kamu bisa mengalahkannya?